Ada lima, yaitu dari eh, Alkitabnya sendiri. Alkitab saya pakai dua ya kan, yang edisi 2007 sama edisi Alkitab Studi itu 2010 ya kan. Dua-duanya keluaran LAI. Terus saya juga ambil di linknya question apa gitu ya, ada itu saya dapat di link itu, saya coba pengen tahu apa sih gitu ya kan tentang Daniel ini. Nah, terus ada lagi di link juga dalam hal ini itu eh, Daniel ya kan dalam hal apa penjelasan perjanjian lama gitu ya kan. Bagaimana ya semacam kayak tafsir gitu. Itu juga di link juga ya. Nah, itu yang saya dapatkan situ. Sama terakhir itu saya buku David Paulson. David Paulson yang apa, membahas tentang unlocking the Bible. Jadi dia mengupas mengupas setiap kitab gitu ya kan untuk dibukakan kepada kita apa sih maksud dari kitab-kitab itu. Itu ya selintas. Oke, saya izin share ya Pak semuanya. Baik. Ya, sudah terlihat ya Pak ya. Oke. Jadi saya coba mengeksposisi dalam ini kitab Daniel ini sendiri. Jadi tidak terhadap latar belakang daripada Daniel sendiri tentang kehidupannya, tapi lebih kepada apa yang dinyatakan dari kitab Daniel ini gitu ya kan. Nah, pendahuluannya itu penulisnya ada Daniel sendiri diperkirakan gitu ya kan adalah Nabi Daniel sendiri diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat pembuangan ini terjadinya pada saat pembuangan di Babel 587 sampai 538 sebelum Masehi. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores II menaklukkan Babel dan mempersilahkan bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu untuk kembali ke negerinya masing-masing. Ya. Sebagai tulisan kesaksian akan kuasa Allah dan perlindungannya kepada umatnya yang menderita. Ya, ini kondisi waktu itu apa Israel memang dalam kondisi pembuangan gitu ya kan, mencakup peristiwa-peristiwa yang mustahil jika tanpa intervensi supranatural dari Allah sendiri ya, pola ramalan, nubuatan, dan pengenapan di mana ada tangan ilahi di balik semua yang terjadi. Kitab ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan bahasa Aram atau lingua franca yang memang waktu itu apa sebagai bahasa resmi ya gitu ya. Nah, selanjutnya susunan kitab Daniel ya. Kita mau coba bagi dulu. Kitab Daniel ini dibagi dua bagian besar. Yaitu satu adalah adanya kisah-kisah Daniel di Babel. Ini isinya adalah bahwa penyertaan Allah. Bagaimana penyertaan Allah terhadap Daniel dan Sadrach, Mesak, Abednego. Ya kan? Ketika keempatnya ini dibawa atau dipilih oleh Raja Nebukadnezar waktu itu untuk ada empat syarat kalau nggak salah ya di situ nanti dibicarakan. Terus ini kisah di apa bab 1 sampai atau pasal 1 sampai 6 ini diisi dari mimpi-mimpi Nebukadnezar, tulisan di dinding dan gua singa. Ini kejadian-kejadian apa mujizat ya dalam hal ini gua singa, terus perapian yang menyala-nyala. Terus ada bagian kedua adalah penglihatan-penglihatan Daniel. Dua penglihatan dan ada sebuah doa, ya kan? Itu dari pasal 7 dan 9 ya sampai 9. Lalu ada penglihatan terakhir Daniel kan dari pasal 10 sampai pasal 12. Ini menarik di sini memang sangat menarik di pasal 3 pasal terakhir ini sangat-sangat menarik ya. Pasal 1 sampai 6 sebagai paruh pertama kebanyakan peristiwa mujizat. Mujizat-mujizat yang dilakukan Allah kepada keempat orang ini karena apa gitu kan? Itu kan pertanyaannya kenapa sih terjadi mujizat begitu besar atas Sadrak Mesak Abednego? Kenapa bisa terjadi mujizat begitu besar terhadap Daniel sendiri ketika di Gua Singa gitu ya kan? Nah itu
lebih kepada itu gitu kan ya, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka ini, kepada orang yang dicintainya, ya kan, adalah peristiwa nubuatan. Pasal 7 sampai 12 adalah peristiwa nubuatan. Jujur-jujur saja ini memang sulit. Waktu itu saya sampai stuck gitu kan. Stuck ini gimana ya? Tapi ya saya coba cari-cari referensinya gitu ya kan. Ya referensi ini benar atau enggak ya, tapi ada kemiripan saya lihat gitu kan. Ada kemiripan. Oh iya ya, kok ceritanya ini seperti ini, pasal itu menyatakan hal itu. Memang di sini penggambaran gitu kan, misalnya kerajaan utara, kerajaan selatan, ya kan, yang besar, yang kecil gitu kan. Nah, itu penggambaran-penggambaran itu terjadi, ya kan, pada peperangannya gitu kan, apa yang dinubuatkan itu. Baik, jadi saya masuk ke bagian pertama ya, Kitab Daniel pasal 1 sampai 6, ya kan. Ini di dalam pembuangan di negeri Babel. Nah, pasal 1 ini kenyataan-kenyataan yang terjadi yang bisa kita coba tarik gitu ya kan. Apa sih di pasal 1 yang kita dapatkan? Ini fokus pada penulisan keadaan pembuangan Daniel. Ya kan tahun 605 sampai 606 sebelum Masehi. Pemilihan Daniel dan tiga temannya untuk menjadi pejabat istana Babylon. Itu di awal itu memang ada prasyarat ini nih. Yang kita bisa baca prasyarat ini, ya kondisi yang begitu hebat ya, hanya dikhususkan gitu ya, didapatkan ini gitu, didapatkan empat empat pemuda ini. Apa sih yang syarat utamanya? Daniel dan teman-teman menjadi lapis pilihan teratas, ya kan, dengan kriteria dari yang tinggi dari Raja Nebukadnezar saat itu, ya kan. Dia harus, ini pemuda-pemuda yang diambil ini, yang dikhususkan ya gitu ya kan, yang dikhususkan ini harus keluarga raja atau bangsawan. Ini harus. Jadi ada kekhususan dulu, ya kan, di sini. Terus orangnya tidak bercela. Orang-orang muda ini tidak bercela, berperawakan baik, menguasai berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap bekerja di istana raja. Kepada mereka diajarkan tulisan-tulisan bahasa orang Kastim. Jadi untuk keempat ini ditarik, ya kan, intinya akan diajari tentang pengetahuan-pengetahuan baru di kerajaan Babel ini, gitu ya kan. Nah, sampai ada prasyarat itu sampai ke makanan juga, ya, ke kehidupan sehari-hari, tentang makanan, tentang apa yang diminum gitu kan. Itu sampai dikhususkan untuk mereka ini. Nah, terus terjadilah waktu itu dijadikan perubahan nama, ya kan, nama-nama kepada bahasa Aram. Untuk Daniel sendiri, nah, namanya ganti sebagai Belsasyar, ya kan. Terus untuk Hanaya itu sebagai Sadrak, Misael menjadi Mesak, Azaria menjadi Abednego. Ini kita bisa baca di ayat ke-7 ya, dalam hal ini di pasal satunya. Keempat pemuda ini menerima syarat tersebut, ya kan? Syarat-syarat itu diterima, tetapi mereka tetap pada prinsip. Nah ini nih, ya, ada totalitas, ada integritas dari pemuda-pemuda ini, takut dan taat kepada Allah, ya kan? Di dalam hal makanan dan minuman pun mereka melakukan diet kosher. Ya, dia tidak menyentuh makanan-makanan yang dipersembahkan ya sebagai penyembahan terlebih dahulu. Mereka malahan memilih untuk udah, kita makan sayur-sayur. Kita tidak makan anggur gitu ya kan. Nah, ini malahan dicoba, ya katanya, dilihat deh katanya kan, beberapa minggu saya masih lebih bagus enggak, dan ternyata memang kenyataannya dengan penyertaan Tuhan, ya kan, ini malahan kesehatannya lebih bagus, perawakannya lebih bagus gitu. Itu didapatkannya dalam hal ini. Ya, 8. Dengan diet koser, keempat pemuda ini tidak saja memiliki kesan baik, tetapi mereka pun diberi alat pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Ada tambahan gitu ya kan. Ada additional yang Tuhan berikan, ada additional yang Allah berikan
Karena kembali bukan masalah diet kosernya gitu ya kan. Mungkin karena adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, Allah kasih hikmat gitu ya kan. Kita bisa baca nanti di eh, Amsal ya, di Amsal 4 atau berapa nanti ada juga di sini saya katakan itu bagaimana hikmat itu begitu hebat gitu ya kan. Nah, kepada Daniel bahkan diberikan juga pengertian tentang penglihatan dan menafsir mimpi. Ada hal lain ya kan dalam hal ini kepada Daniel diberikan itu. Bagaimana dia menyatakan atau memperkatakan atau menafsirkan mimpi-mimpi itu, ya kan? Malahan diberikan penglihatan akhirannya kan di pasal 6 sampai 12 itu. Nah, Raja Nebukadnezar bahkan mengakui di antara bangsanya tidak didapati yang setara dengan mereka. Terjadi pengakuan nih, awalnya kepada keempatnya, tapi di akhirnya nanti Nebukadnezar juga mengakui kealahan daripada orang-orang Israel, Allah orang Israel ini. Begitu hebatnya gitu ya kan, dampak daripada satu ketaatan, suatu ketaatan yang begitu tekun ya dalam itu sangat nurut lah benar ya. Bagaimana menghormati Allah dalam ini, under to God gitu ya kan. Nah itu Tuhan memberikan lebih dari semuanya gitu ya kan. Nah bahkan aja menemukan kecerdasan mereka 10 kali lipat dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di istana. Ya, kita pernah baca juga, Kak, pasti baca ya, bagaimana ketika raja ini bermimpi, terus dia dicarilah orang-orang berilmu di negara itu, di kerajaan itu, ternyata mereka tidak bisa mengungkap pernyataan-pernyataan itu. Hanya Daniel yang bisa mengungkapkan dalam hal ini. Nah, begitu saya percaya bahwa semua ini adalah karena ketaatan kita. Ketika kita taat, ketika kita menghormati ya kan kepada Tuhan, kita ada dalam perencanaan Tuhan, kita ada dalam jalan bersama dengan Dia. Ketika kita bisa menghormati Tuhan dan taat kepada Dia. Lalu kita naik ke pasal 2. Pasal 2 menyatakan penulisan tema apokaliptik atau penyingkapan pewahyuan sudah mulai terasa. Ya kan? Di pasal ini mulai muncul-muncul gitu kan ya seperti yang tadi itu ya kan mimpi-mimpi itu ya kan mimpi-mimpi bagaimana tentang mimpinya Nebukadnezar yang terjadi. Dan ini menyingkapkan arti mimpi Nebukadnezar lebih daripada semua orang berkhidmat di Babilonia. Mimpi mengenai raksasa yang terbuat dari berbagai bahan berbeda dari kepala sampai kaki dengan dimulai dari kepala yaitu emas ya kan terus perak dan besi turun ke kaki campuran tanah dan besi ayat 31 sampai 35. Ini terjadi mimpi terhadap Nebukadnezar dan ini diungkapkan oleh Daniel dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga pada ini atas hal mimpi ini adalah bahwa kepala adalah Nebukadnezar, ya kan? Dan sisa badan lainnya adalah kerajaan-kerajaan masa depan sesudah Babylon, ya kan? Ada Romawi, ada penggambaran dari kaki, besi dan tanah liat. Karena kan Romawi itu tentaranya kuat gitu ya dibilangnya. Sebagai penggambaran kondisi Romawi yang kuat dan rapuh, tanah dan besi ya kan. Ini Daniel mengungkapkan demikian gitu kan. Mimpi ini adalah peringatan pertama Tuhan kepada Nebukadnezar bahwa Tuhan adalah pengatur kerajaan jatuh bangunnya. Tuhan yang akan membangkitkan kerajaan-kerajaan setelah Babylon. Jadi Tuhan yang mengangkat kerajaan, Tuhan bisa juga menjatuhkan kerajaan. Dari hal ini, Daniel menyatakan hal itu kepada Nebukadnezar sebetulnya. Ada kesadaran lah istilahnya, mulai sadar itu. Nebukadnezar mulai sadar gitu kan. Bahwa ada Allah gitu kan. Ada Allahnya Daniel, ada atau Allahnya orang Yahudi ya kan dalam hal ini. Dia mulai 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 sadar ke arah tersebut. Terus nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub ditinggalkan oleh bangsa-bangsa lainnya.
Ya, di sini Nebukadnezar menyatakan itu gitu kan. Ada suatu pernyataan untuk apa, meninggikan Allahnya Daniel ini. Kepada yang setia dan tak terpilih dan terpilih, Tuhan juga akan memuliakan namanya dan memberkatinya. Ini pernyataan akhir dari ayat 48 49 ya kan. Jadi di sini nih hikmat itu saya dapatkan ya, Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya, hikmat ini punya keuntungan yang lebih dari keuntungan perak. Dan hasilnya, keuntungannya lebih dari perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bayangkan ya, jadi ketika kita dapat hikmat Allah, itu semua ada di bawah hikmat itu sendiri. Dan keuntungannya itu seperti perak. Hasilnya yang dihasilkan adalah emas. Emas dicari orang seperti itu, ya kan? Nah, ini. Jadi saya lihat Amsal dari di pembukaan Amsal pun dikatakan kan bahwa ini Amsal ini ditulis untuk mengajarkan orang mencari hikmat gitu ya kan, hikmat Tuhan. Nah, Pak Amsal tiganya menyatakan demikian. Nah, apa sih ya hikmat itu? Itu seperti yang tertulis di Amsal 13 sampai 15. Pasal 3 mengisahkan tentang kisah termasyhur tentang dapur perapian. Di sini nih mulailah ya kan dalam hal ini bagaimana Daniel sendiri ya. Ya tadi cerita yang 3 orang itu memang masuk ke dapur perapian gitu ya kan. Karena mereka tidak mau menyembah ya kan dalam ini. Tidak mau menyembah. Dalam hal ini, Nebukadnezar membuat patung emas raksasa tingginya 60 hasta, sekitar 27 meter, dengan lebar 6 hasta, yaitu 2,7 meter, sebagai patung penyembahan bagi semua warga harus sujud saat terdengar sangkakala dan musik. Itu ayat 1 sampai 5 menyatakan demikian. Jadi memang eh, kembali ini penyembahan gitu ya, penyembahan. Dalam ini masih baik gitu kan. Ini membuatnya adalah membuat patung berhala gitu ya kan istilahnya, bukan patung diri sendiri. Nanti pada saat pemerintahan Darius lebih hebat lagi, tekanannya adalah bahwa patungnya itu patung Darius gitu ya kan. Nah, di sini ketiga orang itu, nah ini Daniel tidak ikut serta karena Daniel ada di pemerintahan, sementara tiga temannya ini kan dia sebagai semacam gubernur atau wali kota lah, ya kan diberi di situ kewenangan. Nah, ketiganya ini tidak menyembah patung raksasa itu. Ya, ketiganya tidak menyembah. Jadi konsekuensinya apa? Ya kan, atas ketidakpatuhan dimasukkan ke dalam dapur perapian di ayat 6 ya nanti kita bisa baca. Sadar Mesak dan Abednego menolak titah raja ini dengan iman, ketaatan dan penundukan diri atas otoritas Allah. Ya, ini yang memang tergambar gitu ya kan, tergambar dari keempat pemuda ini. Mereka tetap taat terhadap otoritas Allah. Sehingga ada suatu pernyataan yang begitu hebat gitu kan. Misalnya pun Allah tidak, misalnya ya kan, Allah tidak menolong saat di dapur perapian itu, tetap dia menyatakan Allahnya itu adalah Allah yang kuasa. Itu suatu pernyataan yang begitu baik ya. Ketiganya diselamatkan dan Nebukadnezar melihat dengan mata kepalanya sendiri penyelamatan Tuhan atas ketiganya. Di mana dia melihat ada 4 sosok. Jelas bahwa bukan Daniel sosok satunya. Karena hanya ada 3 yang dilaporkannya. 3 orang yang dilaporkan kepada Nebukadnezar bahwa ini mereka tidak menyembah ketika sangkakala terdengar, ketika musik dimainkan, ketiga orang ini tidak di apa? Tidak menyembah itu.
Jadi hanya tiga orang ini kan kemudian kenapa Daniel tidak ada di sini? Banyak juga yang bertanya demikian. Aku juga pertama, kok Danielnya tidak diajak gitu ya? Istilahnya tidak dicemplungin juga gitu dalam hal ini. Ternyata Daniel ada di istana gitu. Dia bukan bukan di apa di wilayah yang diberikan gitu kan untuk sebagai kepala daerahnya. Jadi memang ada kekhususan dalam ini Daniel tidak dimasukkan ke situ. Jadi ada sosok lain di situ, ya kita percaya bahwa itu udah penampakan suatu penampakan dari diri Yesus gitu ya, sudah terjadi gitu kan, bahwa dia akan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya, ya kan. Itu ayat 24 sampai 25. Lalu masih ke pasal 4. Pasal ini sangat menarik, ya kan? Karena ditutup dengan suatu mujizat besar, seorang raja Babel, Nebukadnezar bertobat, gitu kan. Demi melihat semua itu, Nebukadnezar menyatakan bahwa Allahmu adalah Allah yang maha kuasa, gitu kan. Dia percaya hal itu. Dan dia kembali menafsir mimpi raja, sebuah pohon besar yang mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung bumi, berdaun indah, berbuah limpah. Ada makanan bagi semua yang hidup, di bawahnya binatang-binatang bernaung, di dahannya bersang burung-burung di udara, dan semua makhluk mendapat makanan daripadanya. Pohon ini ditebang dan tanggulnya dirantai dengan besi dan tembaga. Tumbuh di tanah bersama binatang dibasahi embun dari langit. Ini suatu mimpi Nebukadnezar. Kembali Daniel menyingkapkan mimpi ini bahwa itu dia lagi gitu kan. Tapi dalam hal ini cukup cukup mengerikan gitu ya kan kondisinya, mengerikan karena ternyata bahwa dia itu pohon besar itu harus ditebang gitu kan. Nah, di poin selanjutnya, singkapan mimpi tersebut oleh Daniel di, disingkapkan bahwa pohon menggambarkan diri Nebukadnezar. Penggambaran Nebukadnezar gitu kan. Pohon yang besar itu. Ia akan disingkirkan di antara manusia selama 7 tahun. Sampai pada saat ia mengakui bahwa yang maha tinggi lah yang memerintah raja-raja. Yang memberikan kepada siapa saja yang hidup. Ya kan? Nah ini sampai dia 7 tahun sampai seperti orang gila gitu ya. Yang dikatakan demikiannya. Itu terjadi gitu kan karena kesombongannya kembali masih ada walaupun di atas bahwa dia mengakui Allahnya Daniel tapi kesombongan itu belum terkikis di hati dia sehingga Tuhan peringatan tadi kan peringatan pertama tuh ya ini peringatan kedua nih bahwa akan terjadi seperti ini penyingkapan kedua sehingga dia benar-benar terpuruk gitu kan. Selanjutnya masih di pasal 4. Singkapan mimpi Nebukadnezar terjadi setelah 12 bulan, ya kan? Persis seperti yang dimimpikan dan disingkapkan Daniel. Dan itu terjadi gitu kan. Bagaimana istilahnya rencana atau rancangan Tuhan itu bisa dibaca atau disingkap oleh Daniel. Jadi kita percaya bahwa rencana Tuhan ya dari yang lalu sampai ke depan itu ada Tuhan udah rancangkan gitu ya. Cuma karena hikmat gitu kan, hikmat Daniel, ya dia bisa melihat hal itu, membaca hal itu. Semua kerajaan Babylon dikembalikan kepada Nebukadnezar setelah masa 7 tahun ini yang terjadi ya kan seperti yang tadi bahwa sudah setelah 7 tahun ini kembali. Sesaat ia mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Ayat 34 dan 37. Ya kan? Ya. Jadi Nebukadnezar dinaikkan lagi. Ketika tadi di rantai di bawah ya kan, sampai kena embun segala gitu kan. Mimpinya seperti itu. Setelah 7 tahun ini balik. Kembali gitu kan. Ketika dia mengakui dosa-dosanya. Ketika dia apa me- 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 ya meminta ampun lah atas dosa-dosa itu. Ketika dia balik ke baitnya yang kudus gitu ya kan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Ya, dan segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil.
dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, ini mimpi itu terjadi, ya kan? Mimpi-mimpi itu terjadi, Daniel bisa mengungkapkannya. Pasal 5 ini sudah berganti nih. Masa masa ini masa pemerintahan Belsasar, ya kan? Belsasar ini anaknya Nebukadnezar. Ini berbeda dengan Nebukadnezar. Dia kembali masih masih mengakui tidak mengakui Tuhan gitu ya dalam hal ini ya. Kisah berakhirnya kerajaan Babylon dengan Belsasar yang menggantikan Nebukadnezar. Ini kisah akhir dari Babylon. Ya. Ia melakukan yang tidak berjudi di mata Tuhan, berbeda dengan ayahnya yang menghormati segala perkakas dari emas dan perak yang diambil dari bait suci di Yerusalem sebagai benda kudus. Nah, bayangkan ya, ayahnya masih melihat bahwa itu adalah benda kudus, tidak memakai, tidak menggunakan alat-alat tersebut. Ya kan? Nah, tapi dalam hal ini Belsasar menggunakan itu, malahan digunakan saat mabuk-mabukan dengan rekan-rekannya, ya rekan-rekannya di istana gitu kan. Ini yang dilakukan oleh Belsasar. Nah, Tuhan marah, nah ini ya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan ia menulis sesuatu di dinding istana. Jadi jari Tuhan itu berjalan gitu ya, menulis sesuatu ya di dinding istana yang membuat Belsasar sangat ketakutan. Pikiran-pikirannya menggelisahkannya, menjadikan ia lemas dan tak berdaya ketika tulisan itu terjadi gitu kan. Nah, biasanya akhirnya biasanya dinasihatkan oleh Daniel, ya kan? Karena dia Daniel ini bisa mengungkapkan kan, mengungkapkan arti itu gitu kan semuanya. Dia Daniel menceritakan tentang bagaimana ayahnya ya kan, yang pada akhirnya mengakui seperti yang tadi di pasal 437 ya kan. Nah, poin kelima, Tuhan Allah Israel melihat dan mengamati hal tidak senonoh ini dan mulai menulis dengan jarinya di dinding istana yang berbunyi Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Itu ayat 25. Nah, Daniel menyikap hal tersebut, ya kan. Mengungkapkan ini, mengungkapkan yang pengungkapan tulisan di dinding itu ya, tulisan di dindingnya. Kita dari pasal 5 ya. Nah, di pasal 5 yang arti ya, mengartikan hal itu dan dia mengartikan hal itu bahwa masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Jadi Allah sangat melihat ya kembali seperti tadi kan bahwa Allah bisa meninggikan kerajaan, Allah bisa menurunkan kerajaan, menghancurkan kerajaan itu. Karena kuasanya adalah di bumi dan surga gitu kan. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ya kan? Tuanku tidak layak karena pada neraca terlalu ringan dan kerajaanmu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, atas hikmatannya tersebut, ia diberikan kekuasaan sebagai orang ketiga. Malam itu juga Persia menyerang Babylon, Belsasar terbunuh. Jadi benar-benar ini Babylon di akhir ya, di akhir masanya pemerintahan tersebut. Pasal 5 menutup hal itu. Jadi akhirnya dari kerajaan Persia dan Media lah yang mulai memerintah dalam ini ya dengan peperangan terjadi. Pasal 6 lebih ke pasal 6 itu tentang pemerintah Darius, pemerintahan Persia itu ya kan dengan terjadinya kekalahan Babilonia, Darius diangkat sebagai raja. Umurnya 62 tahun. Ya kan, Darius. Darius mengangkat Daniel di antara tiga pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja. Saya percaya bahwa Darius mendengar bagaimana hikmat Daniel ini. Bagaimana Daniel ini punya ilmu lah gitu ya kan. Punya ilmu yang begitu hebat. Ya kan? Darius melihat itu sehingga Darius mengangkat dia itu membawahi 120 wakil raja. Jadi semacam di sini kalau itu Menko mungkin ya. Ada menteri-menterinya ini Menko-nya gitu. Dan Daniel ada di posisi itu ya kan. Ya, Darius mendengar itu.
Darius menyayangi Daniel lah intinya ya. Oleh karena Daniel diliputi roh Allah yang luar biasa, ia direncanakan oleh Darius untuk memimpin seluruh kerajaan. Demi rencana ini mulai kasak-kusuk nih para pejabat tinggi yang sisa dua mungkin ya dua dua di luar Daniel dan 120 wakil raja itu mulai kasak-kusuk, mulai iri hati, ya kan? Timbul iri hati dari pejabat lain dan mereka merencanakan suatu alasan dakwaan kepada Daniel. Karena didapatinya Daniel tidak bercela pada hal pemerintahan. Jadi di dalam hal pemerintahan ini Daniel tidak punya celah apapun, baik karakternya, baik apanya, ya kan? Apa yang harus dicari oleh orang yang iri hati ini? Jadi mencari-carilah alasan apa. Nah, ini yang bikin apa iri hati itu semakin memuncak untuk membunuh Daniel. Dicarilah alasan apa sih? Nah, ada satu alasan yang mereka dapat bahwa Daniel itu taat beribadah kepada Allahnya itu. Ini dicari alasan karena mereka melihat ketika diikuti Daniel itu selalu melakukan ya kan istilahnya eh, sholat lah gitu ya kan, salat gitu kan, menyembah Allahnya ke arah Yerusalem, dikatakan 3 kali sehari. Itu rutin tuh ya kan, continue gitu kan, rutin. Jadi udah suatu kebiasaan, habit bagi Daniel ya kan. Kita mungkin harus belajar dalam hal ini ya, bagaimana kita dari keterpaksaan, dari apapun bisa menjadi habit gitu kan. Dilakukan kontinuitas, akhirnya jadi habit. Jadi merasa kosong kalau tidak melakukan itu gitu kan. Merasa merasa aneh aja gitu kan. Kok nggak baca firman sih tiap hari gitu ya kan. Itu bisa jadi aneh atau gitu. Nggak berdoa malahan misalnya gitu ya kan. Daniel melakukan 3 kali sehari ibadah. Itu dilakukan selalu gitu ya kan. Nah, maka mereka melihat hal ini gitu kan. Mereka ini datengin Darius ya kan, ya kan. Mereka datengin Darius untuk menyatakan maklumat atau dekrit, ya kan, dekrit raja lah, menyatakan dekrit raja bahwa nanti ini harus menyembah raja. Jadi kurun waktu 30 hari tidak menyembah raja dihukum ke gua singa. Dan dikatakan bahwa maklumat ini tidak dapat diubah oleh pemerintahan Media dan Persia. Tidak bisa dirubah kalau maklumat itu keluar. Dan maklumat itu keluar loh, ya kan? Istilahnya keluar gitu kan. Ini yang saya dapatkan di sini ya. Kalau kita begitu dekat disayangi oleh, katakanlah Prabowo, begitu dekat, begitu kenal saya gitu kan. Tiba-tiba Pak Prabowo ini bikin dekrit bahwa seluruh gereja harus ditutup, ya kan? Demi orang-orang yang iri hati itu. Saya dengar itu, misalnya gitu kan. Saya mungkin tidak datang ke Tuhan loh. Kalau saya lihat ya, saya berkaca di sini. Saya tidak datang ke Tuhan. Saya datengin Prabowo. Pak, tolong dirubah dekret ini. Gitu. Karena saya tahu bahwa Pak Prabowo memberikan sesuatu hal yang lebih kepada saya gitu kan. Ada sesuatu di hatinya terhadap saya. Tapi tidak dilakukan oleh Daniel. Daniel tetap dalam hal ini datangnya itu ke Tuhan. Dia mengaku kepada Tuhan. Memohon gitu ya kan. Memohon untuk, sebentar ya, ini ada telepon masuk. Ya, memohon sesuatu kepada Tuhan untuk hal ini. Dia tidak datang ke sana intinya gitu ya. Nah, pasal 6 ya kan itu. Nah, oleh karena maklumat itu Daniel terancam hukuman dimasukkan ke kandang singa. Namun Daniel di sini bukan dirinya sebagai orang integritas, punya integritas dan penundukan kepada Tuhan Allah. Ini yang saya dapatkannya, cerminan buat saya gitu. Dia tidak merajuk ke Darius yang notabene begitu mengagumi Daniel.
Tetapi dia membawa beban ini kepada Tuhan Allahnya. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang dilakukan Daniel. Begitu hebat gitu ya kan. Benar-benar dia tidak melihat dunia ini. Dia melihat supranatural Allah yang akan membawa kemenangan bagi dia. Membawa keselamatan bagi dia. Sekali lagi Tuhan Allah membuat suatu yang besar bagi hambanya. Membuktikan kesanggupannya, meluputkan dan memelihara hambanya. Ketika dimasukkan ke gua singa, gitu kan, Daniel tidak dimakan. Saya percaya bahwa bukan karena koshernya ya, nggak bau daging nih Daniel gitu kan, baunya kangkung gitu kan, kayak gitu. Saya percaya tidak itu, ya kan. Tapi di situ ada perlindungan Tuhan. Tuhan menutup mulut singa itu, ya kan? Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan akan juga menutup ya kan segala raungan atau auman-auman dunia ini kepada kita. Yang notabene itu mendakwa kita atau apa. Tapi kita ketika percaya pada Tuhan, auman itu, auman dunia ini bisa Tuhan menakkan. Amin. Nah, Allah memuliakan hambanya yang taat dan setia bergantung kepadanya. Nama Allah pun dimuliakan pada bangsa yang berkenan kepadanya. Nah, ini jadi saudara-saudara saya tutup dulu ya Pak Yesaya ya. Saya tutup dulu ininya. Kita kembali dulu ke tempat ini. Silakan. Nah, masuk dari sini apa sih yang kita dapatkan gitu ya kan? Pelajaran apa dari Daniel ya? Ini sesi pertama nih. Kitab 1 sampai 6 gitu ya kan. Kitab 1 sampai 6. Apa sih yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa Daniel ya kan dan teman-temannya. Jadi silakan Pak saya boleh dimoderatori. Oke, ini baru bagian pertama ya, Pak Mario kan? Ya, sesuai dengan yang kita bicarakan, karena kitab Daniel ini begitu luas, maka kita bagi dua. Ini tadi bagian pertama, 1 sampai 6. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Mario sudah pemaparannya ya. Meskipun memang baru sebagian, tapi ini pun sudah kaya. Sebenarnya Hmm, kalau kita mau explore habis, banyak hal ya, yang bisa dijelaskan dan banyak mungkin yang ingin ditanyakan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk bagian pertama ini. Oke, mari teman-teman silakan untuk on cam kalau memang bisa, tapi kalau tidak bisa off cam tidak apa-apa juga. Dan boleh silakan untuk bertanya khususnya yang terkait dengan pasal 1 sampai 6 ya. Apakah sudah ada yang mau bertanya? Saya juga mungkin ada beberapa slide tambahan nanti kalau ya, waktunya cukup ya. Bagian 1 dan 6 ini. Memang menarik sekali. Kitab Daniel ini termasuk salah satu kitab di Perjanjian Lama yang juga penuh kontroversi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita sebagai pembelajar firman dan kita sering baca-baca dari berbagai sumber, salah satu kitab yang banyak polemiknya ya Daniel ini. Karena apa? Karena gaya penulisannya itu memang unik. Dia ada naratif, tapi juga ada apokaliptif ya, dan juga istilahnya profetik ya, profetik apokaliptik. Itu dan naratif ada historisnya juga. Jadi ada aspek-aspek yang memang ada di dalam kitab Daniel, tapi kemudian ada yang nanya ini, ada yang mengkaitkan ke sana sini sehingga seolah-olah diragukan. Nah, oke, silakan. Ada yang sudah mau bertanya dulu atau saya tambahkan beberapa slide dulu?
Silakan kalau ada, saya lihat belum ada. Mungkin saya tambahkan slide ya, Pak Mario ya, Silakan memperlengkapi Pak. yang Pak Mario Ya, sudah sampaikan bagian Pak. satu khususnya ya. Eh, Mungkin boleh dibalikin ke ini lagi Pak Mario, hostnya, Baik, statusnya ke saya dari Pak Mario. Bentar, apakah saya bisa tarik lagi atau enggak? Atau dari Pak Mario yang mesti melimpahkan? baik Pak. Bentar ya. Oh iya, bisa saya aja. Bisa ya? Saya reclaim. Saya reclaim hostnya. Oke. Silakan Pak. Oke, saya kalau belum ada, saya share dulu ya slide yang saya sudah persiapkan. Sebetulnya bukan yang dipersiapkan untuk kali ini, tapi saya Sudah pernah. bagikan slide yang pernah saya buat waktu saya masih studi di STT beberapa Hmm, tahun yang lalu ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat masih ada nih di bawahnya di ujungnya waktu saya di STBI Semarang ya. Jadi ini salah satu tugas dari dosen waktu itu untuk membuat risalah atau ringkesan dari Kitab Daniel. Nah ini saya tambahkan dari eh, yang pemaparan Pak Mario, tentunya Pak Mario tadi sangat detail. Ini kurang detail tetapi lebih bersifat garis besar. Kajian singkat profil dan kehidupan dari Nabi Daniel. Nah, Daniel tadi sudah disebutkan ya, namanya adalah Daniel. Elohim adalah Tuhanku, adalah hakimku. El adalah Tuhan, Elohim. Dani itu hakim. Ya, Daniel dari nama Ibrani. Kemudian profilnya secara singkat, asal-usulnya tidak ada kejelasan, tetapi dari kalangan bangsawan. Diperkirakan ada yang menafsirkan ini adalah keturunan dari Raja Hizkia. Raja Hizkia kan anaknya adalah Manasye ya. Bapak Ibu kalau lihat di satu raja-raja dan sebagainya, kisah tentang raja-raja, Manasye itu keturunan langsung dari Hizkia. Tapi selain Manasye tentunya ada yang lain lagi. Nah, itu nggak disebutkan memang dalam Alkitab, tapi diperkirakan ini dia adalah salah satu kerabat atau mungkin entah keponakannya atau siapa dari Raja Hizkia. Oleh karena itulah dia memiliki pembawaan yang luar biasa, termasuk pengetahuannya, didikannya juga tinggi, seperti tadi disebutkan Pak Mario. Ya. Oke, saya skip aja bagian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, latar belakang kitab juga sudah cukup jelas ya. Penaklukan Nebukadnezar ya di kerajaan selatan ya. Setelah kerajaan yang utara juga saat itu sudah ditaklukkan oleh Asyur. Ini sekilas saja dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan masuk pada tanya jawab saya harapkan gitu. Tema utama juga tadi sudah mirip-mirip dengan apa yang disampaikan Pak Mario. Allah berdaulat sepenuhnya atas kehidupan umatnya atau bangsa Israel dan umat manusia seluruhnya, termasuk jatuh dan berdirinya kerajaan-kerajaan. Jadi ini penting Bapak Ibu. Allah itu tidak pernah kalah atau duduk diam atau me, atau berpangku tangan ya. Jadi kingdom eh, kerajaan dunia itu sebetulnya juga ada dalam kendalinya Allah. Nah, dalam kitab Daniel inilah penegasannya ya. Jadi manapun itu Allah izinkan. Meskipun seolah-olah kadang-kadang umatnya terdesak, umatnya disakiti, umatnya mungkin terjepit, bahkan dibuang, kalah ya. Tetapi itu semua ada dalam kendali Allah sepenuhnya. Itu yang pesan yang penting. Allah bersikap adil terhadap dosa, ya, yang dilakukan dan iman yang ditunjukkan. Maksudnya terhadap bangsa Israel pada saat itu ini adalah hukumannya. Maka dibuang, ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Tapi pada waktu Daniel bergabung menjadi eh, pejabat tinggi dan tiga temannya, sebetulnya pada saat itulah Allah menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain.
Jadi di sini sebetulnya ada misi dari Tuhan, ya. Istilahnya Tuhan itu juga membuka mata dari bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel bahwa ini loh, aku adalah Allah yang paling berdaulat, paling berkuasa. Sebetulnya itu adalah model, kalau kita konteks hari ini bahasanya adalah penginjilan. Pada saat justru bangsa Israel kalah dan dibuang, pada saat itulah proses penginjilan atau proses pengenalan terhadap Allah yang berkuasa ini justru terjadi melalui bangsa Israel yang dibuang itu. Ini sebetulnya sesuatu yang menarik ya, khususnya dalam konteks penginjilan atau pemberitaan ini, kerajaan Allah. Nah, kemudian Allah berkuasa, mampu melakukan apa saja. Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan kekal, termasuk orang-orang yang pertama mungkin tidak mengenal Dia. Justru dari cerita yang tadi disampaikan Pak Mario, kita tahu Nebukadnezar jadi mengenal Allah. Dan dia yang tadinya arogan, sombong, menjadi bertobat. Pada saat dia bertobat, dia mengaku Allahnya Israel adalah Allah yang paling berkuasa dan dia memberitakan kepada seluruh masyarakat yang di bawah pimpinannya. Itu kan langsung penyebarannya luar biasa itu pada saat itu ya. Berarti nama Allah lebih dari dewa-dewa yang disembah oleh semua bangsa pada zaman itu, ilah-ilah yang lain. Orang jadi langsung mengenal. Inilah mungkin yang dikehendaki oleh Allah justru. Ada rencana keselamatan untuk bangsa-bangsa yang tadinya belum mengenal Allah. Allah panjang sabar dalam proses pemurnian umatnya melalui kedatangan Mesias yang dijanjikannya. Ya, jadi ini ada sekelompok yang tetap diselamatkan, yaitu ya, dan memang mereka merespon dengan baik, ya. Dari makanya ada muncul nanti Esra, ada Nehemia dan sebagainya itu untuk membawa kembali kemuliaan Allah kepada pembangunan kembali Yerusalem. Jadi Allah panjang sabar dalam proses pemurnian. Ada umat yang memang dipelihara. Kenapa umat itu dipelihara? Karena umat itu sudah merespon dengan tepat seperti yang Allah inginkan. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang bertanya begini, Bapak Ibu. Kalau Allah memelihara umatnya, kenapa kok diizinkan bangsa Israel justru dikalahkan dan dibuang? Ini kan sesuatu yang kontradiktif, ya kan? Katanya Allah berkuasa, katanya Allah selalu memelihara umatnya. Tapi buktinya bangsa Israel sampai dibuang, kalah di utara, kalah di selatan. Nah, kalau kita baca eh, sejarahnya baru kita paham itu karena mereka sendiri yang tadinya dipelihara dengan baik, mereka memberontak. Cara memberontak gimana? Menyembah ilah-ilah yang lain. Berpaling kepada ilah-ilah. Itulah penyebabnya mereka dimurnikan. Jadi ini sebetulnya pola yang sangat clear, sangat jelas. Kapanpun mau dari dulu sampai sekarang akan seperti itu modelnya. Jadi kalau ada yang nyinyir hari ini, loh saya umatnya, tapi saya masih seperti hari ini, kalah terus, dan sebagainya. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum murni, sehingga Allah izinkan itu terjadi. Penting untuk kita pahami hari ini, pemurnian itu Tuhan tetap lakukan, dan menunggu respon kita yang paling tepat, sehingga kita bisa menjadi seperti yang sudah direncanakan dari awal. Pasti kebaikan aja isinya sebetulnya. Tidak ada yang buruk ya kalau Allah yang sudah tetapkan. Tinggal kita bagaimana meresponnya. Nah, tujuan penulis tadi juga mungkin ada mirip-mirip dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Isu-isu teologi juga ada di sini, nubuat ya. Nah, tapi sesuatu yang menarik sebetulnya ya kitab Daniel ini Bapak Ibu, ini saya mungkin bagikan, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Di dalam konteks Yahudi,
kitab Daniel itu bukan di dalam kelompoknya kitab nabi-nabi, tapi dalam kelompok kitab yang disebut Ketuvim atau tulisan writings, bukan Nafiim, ya. Nafiim itu tidak ada Daniel. Jadi orang Yahudi atau Yudaisme menempatkan kitab Daniel ini dalam kelompok kitab tulisan-tulisan, ya, Ketuvim, Ketubim lah, ya, Ketuvim, Ketubim, Nabiim atau Nafiim. Ya, Nafiim itu tidak ada Daniel. Sedangkan kalau kita di tempat kita atau di LAI kan sudah menempatkan sebagai kelompok kitab nabi, nabi besar disebutnya kan, termasuk dari situ. Tapi kalau di Yahudi tidak. Kenapa? Karena ya tadi salah satunya adalah bentuk penulisannya unik. Terus kedua, Nabi Daniel ini nubuatannya memang iya ada, tetapi bukan untuk bangsa Israel. Sebetulnya lebih banyak ke bangsa lain. Jadi punya misi yang agak berbeda untuk bangsa lain dan bukan dari hasil komunikasi dengan Allah secara langsung, tetapi dari mimpi raja-raja yang tadi tidak mengenal Allah itu. Dari mimpi dan penglihatan Nabi Daniel, dari mimpi dan penglihatan, bukan berkomunikasi dari Allah secara langsung. Allah mengatakan sesuatu seperti mungkin kepada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, itu beda. Jadi karena itulah kitab Daniel di kalangan orang Yahudi ada di kelompoknya Ketuvim, kelompok tulisan, ya. Itu isu-isu yang sedikit beda dengan pemahaman kita, ya. Tapi yang pasti memang ini punya tujuan untuk ke bangsa-bangsa asing, ya. Nubuatan ada di situ juga, ya, khususnya nanti mungkin bagian yang kedua ya pada Mario, ya. Entah hari ini apakah bisa selesai atau mungkin justru ditunda ke pertemuan berikutnya karena bagian dua ini juga sangat padat, hal-hal yang bisa dieksplor, ya, bisa disampaikan, bisa dijelaskan. 6 sampai 12 itu penglihatan yang bersifat apokaliptis eskatologis, ya, masih atau sedang menuju kepada penggenapannya, ya. Ya kan dari berbagai tafsiran yang paling skeptis sampai yang eh, tetap percaya penuh pada kuasa Allah. Jadi polemik di sekitar bagian kedua ini justru lebih banyak lagi. Ya, jadi mungkin kita tidak akan bahas hari ini. Gimana Pak Mario? Setuju nggak kita? Iya, Ya, saya pikir memang bagian kedua itu banyak sekali jadi pertanyaan gitu ya, Pak ya. Karena ya, memang itu supranatural gitu ya, ya. betul, betul. Oke, Kerjaan Allah benar-benar gitu ya kan seperti ya, itu. Jadi oke. sangat baik Mungkin kita memang. tunda dulu ya, kita tunda Iya, pembahasannya, tapi betul. saya selesaikan ini Ya, materinya cuman ini aja. betul. Jadi Baik. garis besar Kitab Daniel, misalkan ya, Nah, itu. bagian satu dan bagian kedua. Nah, Ya, ada beberapa poin di sini, sama tadi yang disampaikan Pak Mario, cuman dalam sistematika atau penulisannya yang agak beda saja. Poin-poin utamanya di situ. Nah, tentunya bagian kedua kita tunda, bukan hari ini. Kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, kiasem, ya, X ini juga ada sesuatu yang menarik. Cara penulisan dari pasal 1 sampai ini ada ya 7 sebetulnya. Ini ada kiasem. Kiasem itu sesuatu yang tadinya datar kemudian naik, ada titik puncak atau klimaks kemudian menurun lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 4 dan 5, kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, 4 dan 5 itu tentang nubuat tentang kejatuhan dan bangunnya Raja Nebukadnezar. Kalau yang 5 itu kejatuhan Raja Belshazzar. Jadi ada kesamaan. Ini yang disebut kiasem. 4 dan 5 sama, 3 dan 6-nya juga sama. 3 itu pencobaan atau persekusi yang dialami teman-teman Daniel. 6 itu pencobaan persekusi yang dialami oleh Danielnya sendiri. Jadi yang gua singa itu, ya.
Soalnya itu kan api yang tiga orang teman. Sedangkan Daniel 2 dan 7 nubuatan tentang ini sama ya jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan dan ini disebab atau dituliskan di sistematika yang seperti itu. 2 dan 7, 3 dan 6, 4 dan 5. Jadi ada hubungan seperti hubungan tematik atau bahasa yang dikenal adalah chiasm ya, chiasm X gitu. Nah, ini tiga hal ini ya, tiga rangkaian yang sangat menarik. Ya, emang ini cara penulisannya gitu pasti ada maksud tertentu yang ingin disampaikan ya. Penutup ya, tadi sudah disampaikan, Kitab Daniel menggambarkan kuasa Allah yang tidak berkesudahan, tidak terbatas ya, dan yang paling berdaulat sepenuhnya, selalu hadir bagi umatnya yang benar-benar setia dan mengandalkan hidupnya pada Dia sebagai satu-satunya penguasa. Segala tantangan, cobaan, dan ancaman tidak ada artinya di mata Allah, karena dengan sekejap dapat diubah menjadi berkat ya dan kemuliaan. Tadi contohnya sudah ada, tiga orang teman Daniel dan kemudian Danielnya sendiri. Nah, ini sangat relevan dengan hidup kita di zaman ini. Nah, ini penutupnya seperti itu ya. Nanti ini pun akan di-share ke Bapak Ibu ya, termasuk tadi materi yang dari Pak Mario. Oke, saya akhiri pemaparan eh, pagi ini, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk masuk ke ruang tanya jawab untuk kita diskusi. Tetapi mohon maaf untuk yang berkaitan dengan bagian kedua mungkin ditahan dulu kalau ada pertanyaan ke sana karena belum dijelaskan. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Oh ya, saya boleh tanya sedikit ya? Boleh, sebanyak juga boleh Bu Ingrid, asal Enggak, waktunya ini ya. aja kok. Ya, Yang lain belum, Pak. Biar ya, yang ya. lain aja. Boleh, nggak Itu apa-apa. Daniel, Ya. Daniel yang sama yang juga dia sempat kembali ke Yehuda bareng-bareng Nehemia dan Esra ya, Pak? Lain? Oke, Apa? jadi tentang hal itu, mungkin Pak Mario bisa jawab dulu. Kalau Pak Mario bisa, nggak apa-apa. Pak Mario dulu. Yang pertanyaan yang Bu Ingrid ini. Pertanyaan apa tadi, Bu? Daniel yang sama, yang pulang Berkaitan bareng dengan sama Esra Yehuda. Nehemia. Yehuda dan Esra. Ezra. Esra Nehemia. Oh, Ezra dan Apa Nehemia ya. kaitannya? Gitu. Ada nggak kaitannya? Wah, ini kayaknya payah saya nih yang harus Oke. membongkar. Ya. Belum sampai ke situ Oke, ilmunya. oke. Baik, Pak. Makasih. Ya. Kalau kita perhatikan, Ibu Ingrid, ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya di waktu di kitab Esra kita juga baca itu bagaimana Esra eh, berkarya atau dikaryakan ya di zamannya siapa? Raja siapa? Raja Kores juga kan disebut-sebut di sana. Jadi saya lihat atau saya baca dari satu sumber memang sama. Arta, Hmm? Arta, ya, ya, Arta itu siapa? Arta, Arta. Oke, sebelum Esra mungkin Nehemia berarti ya. Sorry, sorry, Nehemia. Coba kalau kita baca Nehemia, Kores ya, kalau Nehemia ya. Coba Nehemia pasal 1, ada Ya enggak? Pak, saya, Iya kan? ya, Nehemia Pak, saya pasal lihat. 1 Kores ya. Jadi memang ada kaitannya, kita tidak tahu apakah pada saat Daniel masih hidup, kemudian ada Nehemia juga di tempat yang lain, atau di bagian yang lain, tapi beda penempatan kan, beda posisi. Kita tidak pernah tahu itu, tapi yang pasti Raja Kores disebut-sebut di sana. Jadi ada analisa, ada penafsiran bahwa pengaruh dari Daniel ini
sehingga menyebabkan Nehemia bisa melakukan tugasnya, bisa berperan. Karena Raja Kores yang di dalam kitab Nehemia sudah mendapatkan pemahaman bahwa memang Allahnya Israel ini adalah Allah yang berkuasa, sehingga dapatkan kemudahan kepada Nehemia, memberikan kemudahan kepada Nehemia. Sebelum nantinya dilanjutkan oleh Esra kan, urutannya kan Nehemia dulu ya, baru kemudian Esra. Yang saya pernah baca seperti itu, Bu Ingrid. Jadi kaitannya adalah Koresnya itu, mungkin kan Kores kan berapa puluh tahun dia berkuasa. Mungkin di periode setelah Daniel mungkin sudah tidak disebutkan kapan meninggalnya juga, tapi kemudian waktu Nehemia terbeban, nah, dia mendapatkan kesempatan untuk mulai membangun tembok itu kan, mulai dari sana, membangun kembali Yerusalem. Menjawab nggak Bu Ingrid? Ada pengaruh. Sebentar, Nehemia. Antara Nehemia atau Esra? Jadi kerajaan yang ada di Persia itu memang kan berganti-ganti rajanya, tetapi yang Kores inilah yang penting karena dia dipengaruhi oleh Daniel. Itu menjadi titik awal bagi berlanjutnya pembangunan kembali atau berpulangnya orang Israel. Nah, satu yang saya dapatkan juga sangat menarik ya, Bapak Ibu, orang Kasdim atau Mhm. Bapak Ibu ingat bagaimana waktu proses atau peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Nazaret, ada 3 orang raja dari mana? Mereka dari Kasdim yang lihat bintang itu, yang dituntun oleh bintang untuk ke tempat kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, dari mana 3 orang bijak ini, three wise men ini, ya, dapatkan itu infonya? Itu dari Daniel. Ada yang ngelihat sampai ke sana, ada yang mendapatkan sumbernya sampai di sana. Jadi Daniel ini juga menghasilkan atau tulisan Daniel, nubuatannya itu ada yang sebagian sampai difahami dan dilakukan atau dikerjakan oleh 3 orang wise men itu yang kemudian mengunjungi bayi Yesus di Nazaret. Maaf Pak, Ya, kalau ada beberapa penafsiran lain katanya yang 3 orang Majus ini, pokoknya yang orang Majus inilah, nggak tahu 3, ya, nggak tahu apa ya. orang Majus ini adalah Pak beberapa keturunan bangsa Yahudi yang memang ketinggal gitu loh Pak, nggak ikut pindah pada zaman Nehemia. Jadi karena itu mereka memelihara eh, pembuatan tentang kelahiran Mesias itu Pak. Oke, itu Itu saya sisi yang pernah lain ya. tahu. Saya baca ada literatur yang mengatakan justru yang ini pengaruh dari nubuat Daniel. Memang tidak jelas apakah 3 orang itu adalah keturunan dari orang Yahudi ataukah orang asing ataukah maksudnya bangsa asing. Tetapi yang pasti tulisan Daniel ini menjadi inspirasi untuk mereka mendapatkan kelahiran bayi Yesus. Itu kan dari tempat yang berdekatan atau mungkin kerajaan itu Mesopotamia itu dari tempat yang sama, peninggalannya dari sana. Justru di situ ada satu anomali bagaimana orang dari jauh-jauh itu kan, tapi dibandingkan dengan Herodes, dibandingkan dengan orang-orang bangsanya sendiri. Kalau ini saya baca begitu, orang bangsa lain jauh-jauh datang membawa persembahan, menghormati kelahiran Tuhan Yesus, tetapi bangsa sendiri, Raja Israel bahkan waktu itu berusaha membunuh dia. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Sejak zaman Yesus masih bayi pun sudah terjadi pertentangan. Oke, ini kita open ya. Kita tidak mengatakan paling benar ini atau oke kita dengarnya dari Bu Ingrid, oke kita terima. Kita nanti bisa cari sumber-sumber
yang bermacam-macam, beragam. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu ya. Karena memang tidak lengkap, tidak pernah ada dokumen yang detail yang bisa memvalidasi dengan 100%. Oh, yang paling benar yang ini. Semua punya sisi-sisi yang istilahnya mengkait-kaitkan. Nah, gitu, Daniel. Oke. Ada ini Pak, ini ada referensi juga ya. Memang berbeda Pak antara Daniel dengan Ezra dan Nehemia ya dalam hal ini. Karena seperti tadi Pak, itu apa pembuangan tahap awal. Pembuangan tahap awal sehingga Nebukadnezar ngambil ya, ngambil yang syarat tadi loh Pak. Iya, Harus dari bangsawan. Nah ini. Nah, sementara Ezra sama Nehemia tidak di posisi itu. betul. Dia seperti masyarakat biasa gitu, Pak. Iya, Nah, dikatakan bahwa itu terjadi pada pembuangan kedua. Jadi waktu pembuangan pertama tuh yang bagus-bagus dulu gitu loh, Pak ya, istilahnya ya. Itu terjadi di 606 sebelum Masehi. hmm, Nah, ketika Ezra dan Nehemia itu terjadinya di 597, memang nggak terlalu jauh ya Pak ya, tidak iya, terlalu jauh gitu. Tapi memang waktu waktu Kores pimpinannya, iya, waktu Kores pimpinannya. Itu betul, sih betul. yang saya dapatkan di sini seperti itu Pak. Memang bukan dalam rombongan yang sama, Iya, jadi rombongan yang berbeda karena beda. Nebukadnezar itu memang kalau kita baca detail Raja Yehuda yang dikalahkan itu ada beberapa. Maksudnya pertama Mm-mm. kan Yehoyakim itu, Mm-mm. kemudian ada berikutnya dan ada yang terakhir ada juga ada tiga raja. Jadi Mm. sebelum akhirnya betul-betul dihancurkan yang ketiga, ya. Ya, Waktu yang ketiga, raja Tiga terakhir, betul. barulah Yerusalem dihancurkan. Waktu pertama kali belum hancur, hanya orang-orangnya Mm. yang diambil, yang tadi itu Mm. rombongan Ya, Daniel dan teman-temannya, termasuk sebagian dari perbendaharaan dari Bait Allah diambil. ya. Mm-mm. Tapi yang kedua juga memberontak, ya, kemudian mulai berperang dan sebagainya kan, itu kita baca di sejarah. Jadi memang itu mungkin pembuangan yang terakhir orang-orang itu Mm-mm. yang Mm-mm. Esra Nehemia, betul. Nah, cuman ya kita nggak pernah tahu apakah mereka ketemu atau enggak ya. Itu aja. Zamannya mereka diangkut ke sana, apakah Daniel masih hidup ataukah dia Mm-mm. sudah Mm-mm. pensiun atau bahkan sudah meninggal, nggak ada yang tahu. Mm-mm. Tapi kalau yang disebutkan Daniel menurut tadi ya tulisan Bu Ingrid, kalau Mm-mm. saya baca sih harusnya sama, Daniel yang sama Mm. tuh. Nehemia pasti juga mendapatkan informasi tentang Daniel Ya. ini. Mm. Mm. Dan sama juga atau mirip dengan yang Yesaya, ada kan ayatnya tentang Daniel, Mm. tentang dia disebut Daniel juga. Jadi itu mirip-mirip zamannya Nabi Yesaya. Atau Yeremia, bukan Yesaya, sorry, Yeremia. Ada disebut tentang Daniel. Makanya Daniel itu tokoh yang tidak fiktif, tapi ada karena disebut oleh Nabi Yeremia gitu. Tuhan Yesus juga menyebutkan kembali tentang Daniel, ya. Jadi bukan fiktif, meskipun ada teolog yang berkata itu fiktif sebetulnya. Semakin kita banyak belajar, memang kita akan mendapatkan banyak sumber yang seolah-olah bertentangan. Itu tidak terhindarkan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai umat Allah, kalau kita terus belajar, kita harus tahu persis di mana kita harus berpijak, tetapi kita, oh ada seperti ini, oh ada pandangan seperti itu. Tapi kita tahu persis yang mana yang kita yakini dan kita pegang, dan itu adalah kebenaran yang harus kita tetap miliki. Jangan kita justru terombang-ambing dengan yang nanti berbagai hal bisa muncul, ya, penafsiran-penafsiran gitu dan sebagainya. Saya yang bilang Maaf, lagi Saya memang Ya, ada eh, pertanyaan dari kalau apa? ya Bu Saya Indah. mungkin pelajari bahwa jadi Daniel sama Nehemia ini mereka hidup dalam periode yang sama itu zaman pembuangan dan pemulihan. Daniel ini adalah
pada masa pembuangan di Babel, yang pada masa itu pemerintahannya Raja Darius dan Kores. Sementara Iya, Hmm. Nehemia melayani pada masa pemerintahan Artasasta yang merupakan kelanjutan dari Kores. kerajaan yang pernah dilayani Daniel gitu ya, Pak. Iya, Hmm. Iya, iya. betul. Jadi mereka memang sudah mengetahui siapa itu Daniel dari sejarah pemerintahannya ya, Pak. Mestinya gitu. Kalau kalau kita coba kait-kaitkan ya. Cuman dia itu tidak tahu apakah mereka hidup di periode yang sama ataukah salah satu atau Danielnya sudah tidak aktif atau Ingat, oh sudah ya. meninggal. Itu Hmm. tidak jelas. Karena ini ada lagi yang menulis juga, Pak, Ezra dan Nehemia itu lebih berfokus kepada pembangunan kembali. Iya, Daniel kan tidak menyatakan itu, Pak, ya kan? enggak. Seluruh kitab Daniel tidak menyatakan tentang pembangunan bait Allah kembali gitu ya kan, lebih kepada yang seperti Pak Yesaya tadi bilang, dia lebih cerita tentang bagaimana negara-negara bangsa-bangsa lain ya terhadap Iya, hal ini, nubuatan betul. bangsa-bangsa lain yang akan menyerang kanan kiri atau gitu. Tapi Betul. kalau Ezra dan Nehemia itu menceritakan fokusnya adalah tentang kepulangan, bagaimana kepulangan-kepulangan dari itu dan bagaimana pembangunan-pembangunan ulang, katanya gitu Pak di sini Iya, dikatakannya. Makasih Pak. betul. Oke. Maaf Pak, di chat ada Ibu Saikti tanya ya, Bu. Oh, sebentar. Saya buka ya. Ibu Saekti ya. Mau bertanya tentang Babel, apakah Babel di PB dan PL sama? Kalau di Hmm. PL, Babel tentang satu tempat, kalau di PB, Babel itu merujuk satu tempat atau satu Lebih ungkapan ya. tentang kesombongan dan penyembahan berhala. Oke, Pak Mario bisa coba menjawab, apakah Babel merujuk hal yang sama di PB dan PL? Maknanya mungkin Pak ya, maknanya sama ya, atau Nah, gimana ya itu. Ibu Saiti nih? Kalau di Babel, di PL kan tentang satu tempat. Kalau PB, Babilonnya. tempat atau ungkapan yang lebih luas tentang kesombongan dan penyembahan Iya. berhala. Hmm. Hmm. Gimana Pak Mario? Kalau saya pikir sih memang kesamaannya adalah di sifat ya Pak ya dalam ini ya, sifat aja tidak dalam lokasi gitu ya Pak ya. Hmm, Penggambaran Babel itu di apa di Perjanjian Baru itu penggambaran bagaimana apa kesombongan-kesombongan itu terjadi gitu ya kan Pak atas kekuasaan-kekuasaan dunia ini gitu. Kalau saya sih menyatakan mungkin oke. seperti itu Pak pernyataannya. Oke, terutama mungkin kitab Wahyu ya. Tapi kitab Wahyu itu juga menyatakan satu tempat sekaligus Hmm. itu mungkin komunitas atau mungkin sebuah sistem itu ya kalau di kitab Hmm. Wahyu. Hmm. Babel ya, Babel. Ada beberapa kali disebutkan dalam kitab Wahyu, pasal-pasal tertentu itu Babel, Babel ya. Tapi kalau di kitab yang selain Wahyu, Babel itu memang menyatakan satu tempat di mana menunjukkan satu pemberontakan ya atau sebuah apa sifat ya tadi itu memberontak terhadap Tuhan sehingga dibuangnya ke Babel, tempat di mana terjadi ilah-ilah penyembahan terhadap ilah-ilah yang lain. Ya, Semoga menjawab ya, Bu Yakti. Eh, maaf Pak ya, Iya, saya ini karena kalau di kamusnya, kamus ya, yang Perjanjian Baru itu, ya, di ya. sini kan juga bahwa kitab Wahyu Babel adalah nama samaran untuk Roma. Itu gimana? Hmm, ya. Apakah memang Babel itu sama dengan Roma, kerajaan Roma sekarang ini? Pada zaman itu ya tentunya ya Babel. Gini, karena gini kalau Bu Yekti kan lihatnya dari Wahyu betul ya.
Iya, terus ini di kamusnya Babel, kamus ini, yang Babel Ya, adalah Babel kerajaan kuno di daerah Tigris dan Efrat seringkali mengancam bangsa Israel. Akhirnya kerajaan ini merebut Yerusalem ya, 586. Babilonia Yang itu kalimat betul. Ya, itu kan dalam kitab Wahyu, Babel adalah nama samaran untuk Roma. Itu kitab Wahyu kan berarti perjanjian baru. ya. Apakah bisa diartikan kalau Babel itu juga Roma untuk keadaan sekarang? Gitu, Pak. Kalau keadaan Terima sekarang kasih. saya meragukan. Ya, itu hanya menggambarkan keadaan Roma di zaman dulu ya. Waktu Yohanes masih hidup. Ini waktu Yohanes masih hidup dan menulis kitab itu di Pulau Patmos, itu kan Roma masih berkuasa. Raja Romawinya masih kuat ya, meskipun sudah menuju kepada kehancurannya, tapi masih kuat sampai beberapa ratus kemudian. Jadi Yohanes memang menuliskan penglihatannya menggunakan istilah Babel. Memang dia sebenarnya mengacu kepada Roma di zaman itu, kerajaan Romawi, penguasanya. Tapi kan hari ini kalau kita baca kitab Wahyu, konteks Babelnya ini bukan yang Romawi yang zaman dulu itu, tetapi Hmm. sistem yang baru ini. Jadi kitab Wahyu itu kalau dikatakan sudah terpenuhi menurut kacamata eh, penggenapan dalam konteks dekat sudah terpenuhi. Waktu Roma jatuh, Romawi udah nggak berkuasa menjadi kerajaan yang seperti zaman itu, berarti sudah terjadi. Tapi untuk konteks yang hari ini, Roma atau Babel itu udah bukan Romawi yang itu. Babel ini adalah sesuatu yang sedang ditunggu penggenapannya. Jadi penggenapan itu belum terjadi. Sama dengan Daniel yang tadi disebutkan Pak Mario, ada sebagian nubuatan di kitab Daniel itu sudah terjadi pada saat pembuangan, pada saat kalah oleh Babilonia, Israel. Sudah terjadi sebagian. Tapi waktu pemulihan dan sebagainya ini ada sesuatu yang masih Hmm. belum digenapi. Jadi Daniel dengan Wahyu itu ada miripannya. Sebagian sudah terpenuhi, tetapi ada juga yang belum terpenuhi. Meskipun polanya ada kemiripan, belum berarti itu sudah tidak berlaku, masih bisa berlaku lagi. Pak Yes, Ya, kalau misalnya pendekatannya pertanyaan Ibu Sayekti tadi kepada misalnya kita tidak mau pendekatannya secara alegoris dan metafora bisa nggak Pak? Bisa dijelaskan nggak istilah atau jelaskan dulu alegoris apa, metafora apa gitu Pak? Bisa nggak Pak? untuk yang mana? Babel Yang itu tadi tadi. mengenai Babel ini, Babel Roma atau Babilonia gitu ya Pak ya. Jadi memang Ya, lokasi dalam hal ini. Nah, ya. bisa nggak pendekatannya? Sebetulnya kan malah mulainya Hmm. dari waktu kejadian 11 kan, Menara Hmm. Babel itu kan. Ya, betul Mulai betul. dari sana, mulai awal mula terjadi Babel. pemberontakan manusia terhadap Hmm. kuasa Allah, Allah. sehingga Hmm. disebarkan, terjadilah penyebaran penduduk manusia ke seluruh bumi. Itu adalah Nah, berarti alegoris Pak ya itu ya Pak ya. Bukan metafora dong Pak ya. Kalau metafora kan seperti penggambaran ya Pak ya. Gitu ya. Atau gimana bukan, Pak? iya ya, Alegoris kalau dan metafora. penggambaran, kalau yang tadi saya barusan jelaskan di kejadian kan itu sesuatu yang terjadi, Ya, historis terjadi. kan. Itu kan Ah, sebenarnya kan. Jadi ah, terjadi begitu kemudian disebarkan. Tetapi ya. Babel itu kemudian Nah, sebenarnya nama tempat, menara ya. tempat di mana di tinggi apa itu ada di Hmm, Babel posisinya hmm, Sinear itu. Nah, hmm, kemudian nah ini waktu di zamannya Daniel ini menjadi sebuah kerajaan kan. Babel betul. itu menara itu meskipun hancur tapi kan ada komunitas yang masih tinggal di situ, masih tetap bertumbuh menjadi Hmm, sebuah kerajaan yang kuat. Dan ini yang hmm, kemudian mengalahkan Israel itu dan dibuang ke sana. Jadi hmm. Babel yang pertama, Babel yang kedua itu masih betul-betul bukan bukan metafora, tetapi ada Ya. fisiknya. Ada Hmm, fisiknya, ada kekuasaannya juga, ada rajanya. Nah, hmm. kemudian dipakai di Perjanjian Baru, Babel ini menjadi sebuah metafora untuk tadi yang kerajaan Ya. Romawi di Wahyu itu. Tetapi juga metafora untuk hari ini, bahwa kita sedang menanti
datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ini Babel yang hari ini adalah sistem dunia dengan keadaan yang sekarang, sistem yang sekarang ini. Dunia yang masih belum siap atau belum lepas dari banyak berbagai hal itu, penyembahan-penyembahan dan sebagainya. Jadi metaforanya ada di Wahyu. Hmm. Ini bukan bicara alegoris ya. Alegoris kan ada sesuatu yang pesan moralnya apa. Alegoris itu ke arah sana, pesan moral. Tapi kalau metafora adalah penggambaran atau kiasan. Hmm. Kiasan ya. Jadi Babel di Wahyu adalah sebuah kiasan Yes. keadaan dunia Ya. yang kacau, di mana manusianya ingin seperti punya kuasa atas dirinya sendiri ya, memberontak terhadap kuasa Tuhan. Itulah Babel. Ya. Semoga menjawab, Bu Yakti. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Pak. Ini sekaligus beberapa kitab ya, loncat ini. Ke PB, ke PL, ke PB juga ya. Oke. Saya sama-sama Pak, apokaliptik, Tapi memang eskatologi. kalau kita semakin luas mengkaitkan dengan beberapa kitab sekaligus, kita akan dapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Itu memang tidak terelakkan, tapi juga ada bahayanya kalau sumber yang kita dapatkan itu juga kurang tepat, makin banyak terjadi kebingungan, distorsi di sana-sini. Ya. Tapi ya, kita percaya bahwa apa yang disampaikan dalam Alkitab itu akan dijawab atau terjawab oleh bagian kitab yang lain itu benar, memang benar. Sebetulnya poin-poin itu yang mesti kita ingat terus. Kalau ada sesuatu yang membingungkan di satu kitab, cari hal yang sama atau frasa yang sama atau sebutan yang mirip-mirip di kitab yang lain. Itu untuk memperjelas apa sih yang disebutkan di sana sebetulnya. Oke, ini udah lewat waktunya ya. Masih adakah yang mau bertanya atau sudah cukup? Beberapa teman tadi sudah pamitan ya. Oke. Masih ada waktunya ya atau udah lewat? Belum ya? Masih 15 menit? 10-15, masih ada 15 Masih ada 15 menit ya, tapi ada yang tadi berhalangan. Oke, silakan. Masih 15 menit, masih boleh bertanya Bapak Ibu kalau ada. Ke Pak Mario boleh atau ke saya kalau saya bisa jawab ya. Bagian 2 justru memang yang paling rumit dan jelimet. Tadi disebutkan ya, Pak Mario, saya dari hanya ingin menekankan, menambahkan, waktu mimpinya Nebukadnezar yang kedua, bedanya dengan mimpi yang pertama itu apa? Pertama itu, Nebukadnezar itu melontarkan justru bertanya kepada para ahli nujumnya, apa mimpi saya? Wah, itu ditanyanya begitu paling sulit. Nggak ada. Coba kamu tahu nggak? Coba apa mimpi saya dan jelaskan maknanya. Itu nggak main-main. Kalau yang kedua beda. Yang kedua rajanya menceritakan, aku mimpi gini, apa artinya? Ini masih beda nih. Ya, emang dua-duanya Daniel yang maju ya, akhirnya menjelaskan. Tetapi yang menarik itu, yang pertama ditantang mimpinya juga harus menjelaskan. Padahal rajanya sih tahu, aku mimpi ini dia tahu, cuman dia ngetes. Coba aku tanya sekalian dong, aku mimpi apa nih? Lah kamu yang mimpi kok tanya kepada orang lain mimpi apa? Ya kan misalnya gitu, kalau orang yang istilahnya logikanya jalan itu kan, ini raja mengada-ada aja, nih ayah-ayah wae. Tanya orang kok tanya aku mimpi apa semalam. Coba saya tanya, Pak Mario, saya mimpi apa semalam? Terus artinya apa? Kalau satu ranjang Pak denger terus ngigo gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik ya, tapi itu yang dituliskan. Dan mimpi yang kedua, Raja Nebukadnezar itu kan disebutkan ada tangan yang bukan dari tangan manusia, ada batu yang dilemparkan bukan dari tangan manusia. Itu kan sebuah metafora, berarti dari Tuhan, bukan dari tangan manusia. Ada yang lempar batu sehingga patung itu kan runtuh, hancur. Bukan dari tangan manusia, berarti dari siapa? Ya Tuhan. Itu menunjukkan yang tadi, Tuhan itu
berkuasa atas kerajaan-kerajaan, itu mau kerajaan A, kerajaan B, kerajaan yang seperti apapun, Tuhan berkuasa. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Hari ini kalau misalnya Prabowo berkuasa, itu Tuhan izinkan. Hari ini Trump yang berkuasa, Tuhan izinkan. Siapa lagi? Kim Jong Jun, Kim Jong Un, yang Korea Utara, jangan-jangan ya itu sama. Tuhan tidak akan, maksudnya berpangku tangan untuk semua hal. Tetap Tuhan izinkan untuk sebuah maksud. Maksudnya apa? Mungkin kita belum tahu hari ini. Kenapa ada Korea Utara, ada Putin yang nggak habis-habis untuk berperang dan sebagainya. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, Bapak Ibu. Halo Bro Lucky, selamat bergabung. Ya Om, Iya, Bro Lucky ini dari Papua nih, jauh juga nih, paling jauh juga sekarang nih berarti. Tadi paling jauh dari Alor, ya, ini dari Papua nih. Ya, paling utara Bu Ingrid, paling jauhnya. Ya, wah puji Tuhan. Gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bro Yance, ada yang mau ditanya? Mumpung masih ada waktu 10 menit, 5 menit. ya, saya sangat menarik Pak, tetapi karena mungkin saya nggak fokus mendengarkan karena Iya, saya iya. sambil bekerja begitu Iya, tadi, oke, sambil oke. mendengarkan saja saya. Iya. Pertanyaannya mungkin untuk minggu depan saja. Oh, Bulan depan ya Pak ya? bulan Bulan depan depan ya, lagi, bulan tenang depan aja. nanti Bulan harinya depan akan saja. diinfokan ya. Bagian kedua, Iya, iya. khususnya Bagian bagian kedua. dua, tapi bagian satu tetap bisa ditanya. Ya, bulan depan saja Pak. Oke, Saya kerja. nggak apa-apa. Siapa? Sunaji? Bro Aji? Ada yang mau ditanya? Bu Yuli? Ya. Oh, di Bu Yuli, Bu Sri Rahayu maksudnya ya. Ada dua Ibu Yuli soalnya. Shalom Bapak. Shalom, ya. Jayapura Iya, juga ini, ya ada Papua Iya. juga nih, Ibu Yulia Sri ini. iya. Bapak mungkin bisa kita bahas kah yang masalah penulisan bahasanya? Yang pertama kan menggunakan dua bahasa di sini ya, Ya, bahasa Ibrani dengan bahasa Aram ya. ya Yang betul. pertama kan menggunakan bahasa Ibrani, terus kemudian menggunakan bahasa Aram dan kemudian kembali lagi menggunakan bahasa Ibrani. Sementara penulisnya sendiri kan di sini dikatakan bahwa Daniel sendiri. Mungkin bisa dibahas Kak Bapak bagaimana begitu? Oke, Pak Mario bisa Baik, terima kasih. coba dijelaskan dua bahasa ini bagaimana? Wah, enggak sampai ke situ, Pak. Belum Silakan, ya. Pak. Oke, Mohon dari maaf. sumber yang saya baca, saya bantu aja, saya bantu jawab. Dari sumber yang saya baca, memang bahasa Aram dipakai karena untuk atau ditujukan kepada Mm, orang-orang pada zaman itu, yaitu menggunakan bahasa Aramaik ya, khususnya pasal 2 sampai pasal 6. mm, Pasal 1 udah masih apa Ibrani mm. atau Hebrew, 7 sampai 12 juga Hebrew ya. Jadi memang ada maksud tertentu kenapa pakai dua bahasa. Yang pasti bahasa pergaulan pada zaman itu adalah Aramaik itu, Arab. bahasa Aram. Daniel tentunya mengetahui atau menguasai bahasa Aram karena dia kan pejabat di situ ya, dia harus punya kemampuan itu. Itu yang saya bisa jelaskan. Jadi ada maksud yang itu untuk ditujukan kepada bangsa eh, yang yang berkuasa pada Babil. zaman itu pakai Mm, Aram. Babil. Mm, Kalau Ibrani memang waktu itu di zaman itu untuk yang sifatnya teologis. Makanya untuk nanti bagian kedua yang tulis dalam bahasa Ibrani itu punya bobot yang agak beda dibanding dengan pasal 2 sampai 6 itu. Semoga menjawab Ibu Yulistri. Jawabannya cuma begitu aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kalau mau yang lebih rumit sebenarnya ada, tapi makin bingung kita.
ya. Makin bingung nanti malah kitanya akan hanya ngelihat yang teknis, tetapi kehilangan pesan utamanya nanti. Kita harus hati-hati. Kalau kita sebagai peneliti, waktu kita Hmm. makin detail, makin detail, makin detail dengan berbagai pandangan orang-orang yang berbagai latar belakangnya, bisa meleset nantinya. Bisa makin ke arah liberal. Itu yang kita harus jaga. Tapi bukan berarti kita menutup ya. Kita tetap, oke kita dengar, kita lihat, oh apa nih ciri-cirinya. Oh seperti ini udah masuk ke liberalisme loh. Kristen liberal tuh menekankan pada logika, menekankan pada Hmm. Hmm. keaslian dan sebagainya, sehingga semua dipertanyakan. Ya, 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 ya. Wah itu bisa menggerogoti iman kita juga kalau kita tidak hati-hati. Pengetahuan-pengetahuan yang Hmm. sebetulnya tidak terlalu bermanfaat tapi bisa menggerogoti. Kita makin, wah ini berarti semua adalah ciptaan, rekayasa orang-orang pada zaman itu dan pada orang-orang zaman setelahnya menambahkan tulisan ini, tulisan itu. Kayaknya jadi, wah kabur, jadi tawar, Ya. hambar terhadap Hmm. isi dari kitab itu. Itu yang harus kita jaga. Kalau apalagi ya, saya mungkin share sedikit, kalau kita eh, cek dengan orang Yahudi juga punya pandangan yang berbeda juga. Betul. Kita kan ngelihat Daniel dalam konteksnya nubuatan 84. dan ada Hmm. pemenuhan penggenapan di kelahiran Yesus dan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau ya Yahudi atau Yudaisme kan nggak memandangnya seperti itu. Memandang kitab Daniel sudah terpenuhi, meskipun belum terpenuhi sepenuhnya. Mereka masih menunggu Mesias ya, tapi udah beda. Plottingnya udah berbeda. Jadi waktu lahiran Yesus bukan sebagai penggenapan dari kitab Daniel, nggak ada kaitannya. Mereka nggak ngelihat seperti itu. Nah, jadi bervariasi pandangan ini, belum di gereja juga sudah berbagai macam pandangan, makin rumit kan kita kalau lihat mau gereja Reform, gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Protestan, kadang-kadang punya varian-varian yang agak berbeda dalam konteks menafsirkan buku kitab Daniel ini, termasuk nanti sampai ke akhir zaman. Kalau yang lalu kita kan belajar tentang pengangkatan kan, tapi pengangkatan kan kemudian konteksnya juga luas. Ada tentang milenium, nggak semua gereja juga punya pandangan yang sama tentang milenium, ya kan? Amilenial, ya. Ada premil, amil, postmil. Wah, itu makin rumit. Kalau kita belajar seperti itu, kadang-kadang memang harus cukup hati-hati untuk memasuki yang begitu. Jangan kita terhilang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya nggak tahu, Bro Luki gimana tadi, sempat ngikutin atau terakhir baru join? Agak terakhir Om kan ada Oh iya, anu, iya. Oke, oke, jadi nggak ngikutin ya dari nggak awal. hafal. Jadi belum ada yang mau ditanya. Belum Om. Oke, oke. Saya rasa sudah ada atau masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Nomi, Bu Nomi, kalau ada, atau Desi, silakan kalau mau bertanya. Tidak ada, mungkin cukup ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri pertemuan Zoom hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya perkirakan nanti di minggu kedua, Sabtu. Tapi nanti saya cocokkan dengan Pak Mario juga. Ya, Pak Mario, kalau minggu kedua, bulan Januari, apakah Sabtu kedua ya maksudnya? Apakah Sudah available mulai atau dari tidak? Jakarta itu, Pak. Boleh. Ya, nanti diinformasikan lebih lanjut. Nah, kita kupas lagi, masuk Bayar lagi Pak. ke bagian-bagian tentang nubuatan apokaliptik Nabi Daniel. Oke, saya rasa cukup. Kita Baik. akhiri. Ya. Pak Mario, ada yang mau disampaikan? Closing?
Ya, intinya sih kita banyak belajar dari Daniel ini mengenai bagaimana meninggikan, menghormati Allah gitu ya kan. Itu dasarnya seperti itu, meninggikan dan menghormati Allah di di tempat yang lain daripada kita gitu ya kan. Kalau di tempat kita meninggikan, menghormati Allah kayaknya udah biasa aja. Tapi kalau misalnya ada di satu lingkungan yang berbeda dengan kita, bisa nggak kita meninggikan, menghormati Allah seperti Daniel dan teman-temannya? Itu mungkin yang dituntut oleh Allah dari kita ya, sehingga Allah mau apa mengcover ya dalam hal ini. Ketika kita bisa menghormati Allah, saya percaya Tuhan akan memberi suatu perlindungan atau berkat ya istilahnya berkat rohani yang begitu hebat ya dalam hal ini. Sehingga seperti Paye saya tadi bilang bahwa Daniel nggak dibilangin mimpinya seperti apa, tapi dia bisa masuk ke jiwanya si Nebukadnezar, ya, tahu ya kan apa yang dia mimpikan malam itu. Demikian Pak.